Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Macarif Wisasono, NIM 1810321051 dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh iklim dalam ketahanan pangan yang diambil dari jurnal dengan judul Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Maluku oleh Agung Budi Santoso. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang didukung oleh kondisi geografis berupa daratan rendah dan daratan tinggi, sinar matahari yang melimpah, curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, dan keanekaragaman jenis tanah yang memungkinkan pengembangan budidaya aneka jenis tanaman asli daerah tropis serta komoditas introduksi dari daerah subtropis yang telah beradaptasi dengan kondisi iklim tropis. Swasembada beras amat penting mengingat komoditas ini menjadi makanan pokok dan cenderung tunggal di berbagai daerah di Indonesia, termasuk daerah yang sebelumnya mempunyai pola pangan pokok bukan beras. Namun, upaya untuk berswasembada beras dihadapkan kepada berbagai kendala, di antaranya perubahan iklim. Terdapat hubungan erat antara perubahan iklim dan produksi pertanian. Pengaruh perubahan iklim terhadap pertanian bersifat multidimensional, mulai dari sumber daya, infrastruktur pertanian, dan sistem produksi, hingga ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan masyarakat pada umumnya. Data curah hujan yang berasal dari Stasiun Klimatologi Ambon, Amahai, Geser, Kairatu, Namlea, Bandara Neira, Saumlaki, dan Tual digunakan untuk mengetahui perubahan iklim yang terjadi di Provinsi Maluku dengan fenomena El Nino dan La Nina yang berlaku secara global. Selain data produksi tiap tahun, untuk masing-masing komoditas tersebut data produktivitas dan perkembangan luas lahan juga digunakan sebagai data pendukung termasuk data curah hujan. Perbandingan dampak perubahan iklim terhadap produksi beberapa tanaman pangan dapat dilihat pada tabel. Pada kondisi El Nino, yakni tahun 1997, dan komoditas kedelai mengalami penurunan produksi sebesar yakni 10,7%, penurunan produksi jagung sebesar 7,4%, dan padi sawah sebesar 2,9%. Padi sawah mengalami penurunan produksi terkecil karena pasokan air bagi tanaman tidak bergantung sepenuhnya pada curah hujan. Kedelai dan jagung diusahakan pada lahan kering, sehingga pasokan air bergantung pada hujan. Kedelai lebih rentan terhadap kekeringan dibandingkan dengan jagung. Hal ini terbukti dari tingkat penurunan produksi kedelai lebih besar daripada jagung pada kondisi El Nino. Hanya ubi jalar yang masih memproduksi lebih tinggi, yaitu 2,5% dibandingkan komoditas lainnya. Dampak tertinggi kejadian La Nina dialami oleh komoditas kedelai dengan penurunan produksi sebesar 11,4%. Sebaliknya, produksi jagung dan padi sawah meningkat masing-masing 3,9% dan 2,4%. Oke, mungkin itu saja dari pemaparan saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Macarif Wisasono undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.